Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, kabar yang ingin gue angkat di video kali ini. Pertama, gue ingin ke Fabrizio Romano dulu ya. Disebutkan oleh Fabrizio Romano dan nanti akan juga dari Jacobs-Ben. Dan ini agak sedikit bertentangan menurut gue kabarnya ya. Wilfried Ndidi. Oke, jadi gelandang tengah nih ya, mantan pemain dari Leicester. Wilfried Ndidi kabarnya telah ditawarkan ke Manchester United dan disebutkan Ndidi saat ini ingin kembali ke Premier League. Manchester United tahu tentang peluang ini, tapi saat ini Manchester United belum membuat penawaran ataupun juga proposal. Kubu Wilfried Ndidi sendiri dikabarkan uh, siap ya untuk menerima di mana seperti dikatakan tadi ini merupakan sebuah peluang untuk dia kembali ke Premier League. Dan ketika Ndidi ini ditawarkan ke Manchester United sampai dengan saat ini belum ada progres dari Manchester. Apakah ada pembicaraan yang lebih dekat lagi untuk mendatangkan Wilfried Ndidi? Nah, ini kabar dari Fabrizio Romano ya terkait dengan Wilfried Ndidi. Jadi berbeda lagi nih namanya. Sekarang ke Wilfried Ndidi, pemain yang ya gue ingat ketika dia bermain di Leicester, menurut gue dia tampil cukup oke. Tapi ya ini sama juga kayak pemain lain yang dikabarkan diincar ataupun juga menjadi pembicaraan di Manchester United. Gue tidak menilai Wilfried Ndidi ini bisa menambah kualitas dari lini tengah Manchester United. Tapi apakah manajemen Manchester United memang betul nih mengincar Wilfried Ndidi? Ya, disebutkan bahwa justru sebaliknya ini ya. Kalau Manchester United ini bukan ditawarkan kepada sang pemain, tapi lebih bahkan Manchester United nih yang dikabarkan oleh Jacobs-Ben ya. Kalau yang dari gua tangkap ini justru yang melakukan pendekatan untuk mendatangkan Wilfried Ndidi. Iya benar, Manchester United adalah klub yang melakukan pendekatan untuk Wilfried Ndidi, bukan klub yang ditawari Wilfried Ndidi. Jadi ini kabar yang agak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Jacobs-Ben juga mengatakan bahwa keinginan untuk mendatangkan pemain gelandang ini karena Michael Carrick. Disebutkan bahwa Michael Carrick ini butuh pemain tengah lagi. Saat ini bahkan pihak dari Wilfried Ndidi ini sedang menunggu proses dari Manchester United dan juga langkah-langkah resmi yang akan diambil oleh Manchester United. Manchester United sendiri dan juga kubu dari Wilfried Ndidi kabarnya telah melakukan pembicaraan dan telah menyebutkan misalnya kemungkinan untuk mendatangkan dengan status pinjaman. Nah, saat ini situasinya masih menunggu antara manajemen Manchester United untuk berbicara dengan Michael Carrick. Jadi nampaknya kalau dari yang gue tangkap apa yang dikatakan oleh Jacobs-Ben, Michael Carrick ini menginginkan seorang gelandang. Nah, dari manajemen mencari, kalau yang gue tangkap seperti itu ya, mencari dan didapatkanlah nama Wilfried Ndidi. Lalu saat ini sedang dikembalikan untuk ke Michael Carrick tentu saja situasi ini untuk mendapatkan pertimbangan serta lampu hijau. Jadi ini bertentangan ya dengan apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano ketika Fabrizio Romano tadi sebelumnya menyebutkan bahwa Manchester United ini ditawari Wilfried Ndidi tapi Manchester United masih belum pasti. Dari Jacobs-Ben mengatakan tidak. Wilfried Ndidi tidak pernah ditawarkan ke Manchester United, tapi justru Manchester United yang melakukan pendekatan dan juga komunikasi ke Wilfried Ndidi. Dari situ ada kesimpulan atau ya benang merah menurut gue dari apa yang dikatakan oleh Jacobs-Ben dan juga Fabrizio Romano. Nampaknya pemain gelandang rahasia yang dalam beberapa video sebelumnya ini sempat dibahas ya kan, Loftus-Cheek, Weston McKennie, dan beberapa nama lain ternyata
menurut gue mengkerucut ke Wilfried Ndidi. Kalau dari apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, sempat juga diberikan informasi terkait dengan Loftus-Cheek tidak ada apa namanya tidak ada konfirmasi pembicaraan yang dilakukan dengan Manchester United misalnya. Bahkan AC Milan siap menawari kontrak baru untuk Loftus-Cheek. Tapi juga ada informasi terkait dengan nama gelandang yang masih dirahasiakan yang didekati oleh Manchester United yang dikatakan oleh Jacobs-Ben. Dengan informasi terbaru ini menurut gue ya Wilfried Ndidi yang diincar. Nah, bagaimana situasi ini? Ya, gue sih tetap berpendapat bahwa Wilfried Ndidi ini bukan tipe pemain menurut gue ya, yang bisa menambah kualitas lini tengah Manchester United. Artinya kualitas secara apa mungkin ya, secara drastis gitu ya. Pemain yang saat ini berusia 29 tahun, yang saat ini bermain di Liga Turki. Tentu saja dia juga punya pengalaman bersama dengan Leicester, pengalaman yang juga cukup panjang. Dan memang posisi dari Wilfried Ndidi ini, kalau gue lihat dari season heat maps-nya ya, di Besiktas ini memang lebih mengcover daerah gelandang bertahan. Selama dia bermain di Leicester pun juga demikian nih, lebih banyak mengcover daerah tengah, daerah gelandang bertahan. Dan kalau kita lihat di squad Manchester United saat ini, untuk posisi itu kan sudah ada Ugarte maupun juga Casemiro. Gue nggak tahu apakah memang ada kekhawatiran Casemiro harus absen, Ugarte penampilannya ya dinamika yang naik turun. Wilfried Ndidi yang lebih punya pengalaman di Premier League akan memberikan warna berbeda. Bisa jadi juga seperti itu ya. Salah satu hal yang juga menjadi kekhawatiran menurut gue dari seorang Wilfried Ndidi adalah, kalau gue lihat ini catatan cedera dari seorang Wilfried Ndidi. Bahkan di musim 2025-2026 ini saja ya, bersama dengan Besiktas sudah pernah absen dengan total 30 hari dengan permasalahan yang sama, yaitu adalah hamstring. Dan hamstring ini juga yang pernah membuat dia absen selama 61 hari bersama dengan Leicester di musim 2024, 2025, 2020, 2021 dia juga punya masalah hamstring. Pernah juga punya masalah hamstring bahkan semenjak tahun 2017-2018. Jadi memang ada cedera kambuhan ya dari seorang Wilfried Ndidi. Tapi kembali lagi nih, apakah ini akan bergulir menjadi kenyataan? Misalnya Manchester United akan melakukan pergerakan, ini juga hal yang menarik menurut gue. Dimana ya ini akan berupa peminjaman, tentu saja Manchester United akan mengeluarkan uang untuk itu. Ya kita lihatlah kan seperti apa. Kabar kedua nih, yang ini akan gue tutup videonya dengan kabar dari Jacobs-Ben juga ya, terkait dengan Cole Palmer. Jadi Cole Palmer ini disebutkan dikait-kaitkan dengan Manchester United, dan beberapa situasi di sosial media pun juga menyebutkan hal yang kurang lebih sama ya. Cole Palmer ini dikaitkan ke Manchester United. Nah, dari Jacobs-Ben memberikan informasi, dia tidak tahu nih situasi bahwa Manchester United berusaha untuk mendatangkan Cole Palmer. Jelas bahwa Cole Palmer ini senang dengan Manchester ya, kota Manchester. Tapi saat ini situasinya belum jelas. Apakah dia ada titik balik di London di mana dia ini tidak happy lagi di sana. Ini belum jelas situasinya seperti apa ya. Tapi ada situasi yang saat ini terjadi di Chelsea, jelas terjadi di Chelsea, yaitu adalah Chelsea tidak ingin menjualnya. Dan walaupun seperti itu ya, ini juga akan menjadi sebuah kejutan kalau Manchester United melakukan pergerakan di posisi yang sama dengan Bumo dan juga Cunha, di mana Manchester United sudah melakukan investasi juga yang cukup besar di posisi yang kurang lebih sama yang ditempati oleh Cole Palmer. Nah, ini menarik menurut gua. Cole Palmer pemain yang memang berkualitas menurut gua, tapi sekali lagi ya, tidak cukup tentu saja ketika klub ini melakukan pergerakan untuk mendatangkan seorang pemain hanya karena didasari dia pemain bagus begitu. Tapi harus menurut gua juga ada hal-hal lain yang juga lebih konkret. Ya, dimulai dari sisi teknis lah ya. Apakah dia memiliki posisi di squad saat ini?
dan lain-lain. Jadi menurut gue ya hal-hal seperti itu juga harus dipertimbangkan dan pastinya akan menjadi pertimbangan khususnya untuk Cole Palmer yang ya belum jelas situasinya, dikabarkan demikian ya, apakah dia memang memiliki masalah di Chelsea atau tidak. Ini diungkapkan oleh Jacobs Ben. Nah dari situ kesimpulan gue sementara ya nampaknya memang belum ada hal yang konkret nih terkait dengan kabar Cole Palmer, walaupun balik lagi menurut gue memang Cole Palmer sendiri ya seorang pemain yang memiliki kemampuan yang luar biasa, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau gue lihat bagaimana saat ini, ini juga menarik ya, kontrak dari kontrak dari Cole Palmer ini masih jangka panjang banget Sobat Football United, masih sampai dengan tahun 2033. 2033 tuh berarti 7 tahun lagi ya, masih sangat panjang di Chelsea. Dan berapa valuasi untuk pemain yang berusia 23 tahun ini? Ada di angka 120 juta euro. Period. Jadi menurut gue ini hanya rumor saja. Itu menurut gue, itu menurut keyakinan gue. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.